dulu ya, biar secara cepat aja, jadi nggak semuanya. Jadi tadi untuk yang pertama kan teman-teman cari yang namanya deskripsi frekuensi, gitu ya. Nah, ini yang dimasukkan semuanya, gitu ya, data respondennya satu persatu. Kemudian kalau sudah next per variabel. Nah, sini yang saya contohkan di variabel y, gitu ya. Nanti tinggal diklik min, kemudian continue, kemudian display frekuensinya. Kalau masih belum ke checklist, kemudian di OK. Nah, nanti akan kelihatan ini. Jadi sini langsung masuk rata-ratanya, jumlah datanya, kemudian hasil per pertanyaan. Terus kalau sudah, distribusi sudah, deskripsi, kemudian masuk ke validitas. Validitas masuknya ke analis, correlate, bivariate. Nah, ini setiap variabel gitu ya, setiap variabel dicari satu persatu. Nah, ini kalau yang validitas itu kita masukkan semua pertanyaan dari nomor 1 sampai ke totalnya. Jangan lupa di checklist personnya, total, flag-nya jika belum ke checklist. Kemudian di OK. Nah, nanti untuk cara bacanya bisa scroll aja paling bawah biar lebih cepat. Ini hasilnya baik. Semuanya di atas, semuanya di bawah 0,05. Berarti artinya dia valid. Kemudian next, untuk uji reliabilitas, kita cari di analis, kemudian scale, kemudian reliability. Nah, ini semuanya dimasukkan semua pertanyaan. Jadi totalnya tidak perlu, gitu ya. Semua variabel satu persatu. Jadi saya contohkan langsung di variabel y-nya, gitu ya, nomor 1 sampai 10. Jangan lupa dituliskan titel variabelnya biar nggak ketukar, gitu ya. Nanti akan muncul di sini. Kalau kosong nanti dia kosong pakai kodenya si SPSS. Jadi supaya nggak kosong ditulis aja. Kemudian isinya nanti ada 2 tabel. Yang pertama untuk kita cek jumlah respondennya. Kemudian kita cek hasil callback alpha-nya sama end of item. End of item adalah jumlah dari pertanyaannya tadi. Kalau callback alpha-nya untuk mengecek uji reliabilitasnya. Jadi kalau di atas 0,6, mungkin ada juga teori yang lain mengatakan 0,7. Jadi silakan jadi pakai salah satu teori itu boleh aja, gitu ya. Nah, mau pakai 0,6 atau 0,7 semuanya masuk gitu ya. Berarti dia artinya reliable. Kalau uji reliabilitas hasilnya adalah reliable. Oke, ini kalau udah reliable semua, kita masuk ke uji selanjutnya, uji regresi. Masuk ke analis lagi, regresi, kita cari regresi linear. Nah, kita masuk dependent, jadi totalnya untuk variabel x-nya, variabel y, kemudian independen itu adalah variabel x-nya. Jadi total x1, x2, kita masukkan semua. Setelah itu kita OK. Nah, dia hasilnya seperti ini. Dia akan muncul 4 tabel. Gitu ya. Jadi tabel 1, 2, 3, sama 4. Nah, di tabel 4 inilah kita cek dulu. Yang pertama adalah uji T. Uji T itu adalah uji parsial. Nanti dicek lagi materinya ya. Uji T itu uji parsial untuk mengecek bagaimana pengaruh misal X1 sales kerja ke karyawan, kinerja karyawan. Yang kedua adalah variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Itu untuk uji T. Nah, di uji T bisa pakai T-tabel. Cara cepatnya yaitu tadi pakai signifikan.
Signifikan kalau di bawah 0,05 berarti dia artinya signifikan. Kalau di atas 0,05 ini di atas ya, hasilnya tidak signifikan. Ini hasil uji T-nya. Nah, setelah itu di uji T kita juga bisa mendapatkan persamaan ya. Persamaannya tadi apa persamaannya? Y sama dengan 8118 artinya konstan ditambah X1 hasilnya adalah 0,121 X1 ditambah lingkungan kerjanya X2 0,652. Nah, jadi kalau yang namanya persamaan itu berlanjut ya, kalau sebenarnya ada 3 variabel X berarti ditambah berapa X3. Nah, ini bisa min, bisa positif, bisa negatif tergantung pada jumlah unstandardisnya pada B-nya ini. Gitu. Jadi min atau negatif, positif atau negatif tergantung pada hasilnya ini. Itu untuk persamaannya. Kemudian untuk uji F berarti uji secara bersama-sama. Yang mana sini kan langsung kelihatan ya. Stres kerja dan lingkungan kerja itu punya pengaruh secara bersama-sama terhadap si kinerja, itu signifikan atau tidak signifikan. Hasilnya berarti dia signifikan karena di bawah 0,05. Ini sebenarnya kita bisa hitung juga pakai F tabel, tapi kita langsung saja biar cepat pakai signifikan. Ini untuk hasil F-nya. Kemudian untuk uji R-square, kita lihatnya di adjust R-square untuk mengecek persentase seberapa besar pengaruhnya sih kedua variabel ini, stres kerja sama lingkungan kerja terhadap kinerja. Jadi jawabannya adalah 53,9% itu pengaruhnya. Nah, untuk variabel lainnya kira-kira berapa persen? Jadi nanti bisa dihitung dari 100 dikurangi 53,9. Oke, itu saja sih sebenarnya. Kalau teman-teman sudah dapat ini, ya sudah berarti hasilnya sudah selesai.